Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muharani Astuti, NIM 18043061 pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan jadwal Kamis 10.50 sampai dengan 12.20. Saya akan membahas tugas pada pertemuan ke-10. Pertanyaan pertama dari buku Kelly, How do Customer Relationship Management System help organization active customer intimacy? Atau bagaimana sistem manajemen hubungan pelanggan membantu organisasi dalam mencapai kedekatan pelanggan? Manajemen hubungan pelanggan adalah organisasi yang berfokus pada pelanggan dan didorong oleh pelanggan strategi nasional. Artinya, organisasi berkonsentrasi untuk menilai kebutuhan produk dan layanan, lalu memberikan pengalaman pelanggan yang responsif dan berkualitas tinggi. Sistem hubungan pelanggan membantu organisasi mencapai kedekatan pelanggan melalui pemasaran pribadi. Hal ini memungkinkan organisasi untuk memasarkan ke setiap pelanggan secara individual dan bisnis kemudian dapat menggunakan informasi tentang setiap pelanggan sehingga mereka dapat membuat penyesuaian yang menawarkan pelanggan lebih mudah untuk menerimanya. Misalnya, pembelian kebutuhan dan keinginan dengan tujuan untuk menciptakan penawaran yang individual akan lebih cenderung cepat oleh pelanggan untuk menerimanya. Artinya, pendekatan CRM dirancang untuk mencapai kedekatan dengan pelanggan. Pertanyaan yang kedua yaitu, what is the relationship between data consolidation and CRM system? Bagaimana hubungan antara data konsolidasi dan sistem CRM? Sistem CRM, organisasi harus mengelola data pelanggan secara efektif dan efisien. CRM memungkinkan organisasi untuk memberikan pandangan 360 derajat dari semua data pelanggan yang memungkinkan perusahaan untuk membuat hubungan dengan pelanggannya lebih produktif dan menguntungkan. Konsolidasi data, tampilan 360 derajat ini membantu organisasi di area fungsional sehingga mereka dapat dengan mudah membagi informasi tentang pelanggan. Berbagai informasi ini mengarah ke CRM kolaboratif, di mana sistem CRM kolaboratif menyediakan interaksi yang efektif dan efisien, komunikasi dengan pelanggan di seluruh organisasi. Artinya, mereka berintegrasi komunikasi antara organisasi dan pelanggan dalam semua aspek pemasaran dan penjualan. Pertanyaan yang ketiga yaitu, differentiate between customer facing CRM application and customer touching CRM application. Bedakan antara aplikasi CRM pelanggan yang berhubungan dengan pelanggan dan aplikasi CRM yang menyentuh pelanggan. Yang pertama yaitu aplikasi CRM yang berhubungan dengan pelanggan, area tempat pelanggan berintegrasi langsung dengan organisasi, termasuk pelanggan, layanan, dan dukungan, otomasi, tenaga penjual, pemasaran, dan manajemen kampanye. Yang kedua itu aplikasi CRM yang menyentuh pelanggan atau Customer Touching CRM Application, juga disebut dengan Electronic CRM atau eCRM. Aplikasi dan teknologi dengan pelanggan yang mana berinteraksi langsung dengan aplikasi itu sendiri. Pertanyaan yang keempat yaitu, explain how a supply chain approach might be part of a company's overall strategy. Jelaskan bagaimana pendekatan rantai pasokan dapat menjadi strategi keseluruhan pada suatu perusahaan. Rantai pasokan adalah aliran bahan informal, uang dan jasa dari pemasok bahan baku melalui pabrik dan gudang hingga customer akhir. Rantai pasokan juga mencakup organisasi dan proses yang membuat dan mengirimkan produk informasi dan layanan kepada pelanggan akhir. Rantai pasokan meningkatkan kepercayaan dan kolaborasi di antara mitra rantai pasokan sehingga meningkatkan visibilitas rantai pasokan dan kecepatan inventaris. Rantai pasokan merupakan bagian dari strategi perusahaan secara keseluruhan dikarenakan menyediakan produk yang tepat, dalam jumlah yang tepat, di tempat dan momen yang tepat dengan biaya minimal.
Pertanyaan yang kelima yaitu explain the important role the information system play in supporting a supply chain strategy. Jelaskan pentingnya sistem informasi dalam mendukung strategi rantai pasokan. Untuk memanfaatkan rantai pasokan secara efisien, bisnis harus terintegrasi erat dengan pemasoknya, mitra bisnis, distributor, dan pelanggan. Komponen penting dari integrasi ini adalah penggunaan sistem informasi untuk memfasilitasi pertukaran informasi di antara para peserta di rantai pasokan. Teknologi sistem informasi bermanfaat bagi rantai pasokan karena kerjasama dan integrasi dengan pemangku kepentingan rantai pasokan. IT menciptakan aliran informasi di berbagai departemen dan memelihara basis data yang luas untuk organisasi dan dapat membantu semua orang di dalam perusahaan. Pertanyaan selanjutnya dari buku Balzan, yaitu pertanyaan pertama, what are the 5 primary activities in a supply chain? Apa 5 aktivitas utama pada rantai pasokan? Aktivitas utama pada rantai pasokan yang pertama yaitu plan atau perencanaan, di mana perusahaan harus bersiap untuk mengelola semua permintaan dari sumber daya agar memenuhi permintaan yang diberikan oleh customer. Yang kedua, sumber, di mana sumber yaitu membangun hubungan dengan pemasok untuk mendapatkan bahan-bahan mentah untuk yang diolah menjadi bahan jadi. Yang ketiga yaitu memproduksi produk dan membuat jadwal-jadwal produksi produk agar lebih terencana. Yang selanjutnya itu kirim, di mana rencana transport barang kepada pelanggan. Yang terakhir atau yang kelima yaitu return, mendukung pelanggan melakukan pembelian produk. Pertanyaan yang kedua yaitu what is the bullwhip effect and how can it affect a supply chain and have firm profitability? Yang artinya, apa yang dimaksud dengan bullwhip effect, bagaimana pengaruhnya terhadap rantai pasokan dan profitabilitas pada sebuah perusahaan. Masalah persediaan yang terjadi ketika suatu perusahaan tidak memiliki kejelasan visi seluruh rantai pasokannya disebut dengan efek bullwhip. The effect bullwhip effect terjadi ketika informasi permintaan produk yang terdistorsi mengalir dari satu mitra ke mitra lainnya ke seluruh rantai pasokan. Bila terjadi kesalahan informasi mengenai sedikitnya peningkatan permintaan akan suatu produk, menyebabkan anggota yang berbeda dalam rantai pasokan menimbun persediaan tersebut. Perubahan ini sering terjadi sepanjang rantai pasokan sehingga memperbesar masalah dan menciptakan persediaan dan biaya berlebih untuk semuanya sehingga dapat mengganggu profit sebuah perusahaan. Pertanyaan yang ketiga yaitu what is difference between operational CRM and analytical CRM? Apa perbedaan antara operational CRM dan CRM analitik? CRM operasional mendukung pemrosesan transaksi untuk operasi atau sistem front office sehari-hari yang berhubungan langsung dengan pelanggan. Sedangkan CRM analitik mendukung operasi back office dan analisis strategi yang tidak berhubungan langsung dengan pelanggan. Pertanyaan selanjutnya yaitu pada kasus di buku Kelly, yang pertama, describe the advantage that Amazon has over brick and mortar retailer. Jelaskan keunggulan yang dimiliki Amazon dibanding pengecer batu bata dan mortir. Yang pertama yaitu Amazon menyajikan informasi dalam satu tampilan yang ramah pengguna dengan membantu pembeli membuat keputusan pembelian yang terinformasi. Serta Amazon menganalisis situs mereka melalui riwayat transaksi customer termasuk produk yang pernah dilihat sebelumnya, menyajikan halaman yang dipersonalisasi dan dioptimalkan untuk penjualan yang mendorong pembelian tambahan. Semua informasi ini akurat, waktunya nyata, dan terintegrasi.
Amazon juga menjelaskan informasi detail produk, ulasan pengguna, produk ketersediaan informasi pemenuhan, dan opsi pembayaran. Amazon telah memulihkan file pengalaman pelanggan menjadi pengalaman yang sangat pribadi. Serta Amazon juga menyediakan serangkaian layanan yang luas namun dapat dikelola kepada pelanggan di platform yang memungkinkan mereka memilih produk yang mereka inginkan. Pertanyaan selanjutnya yaitu describe the main effect of Amazon retailers focus on customer relationship management. Jelaskan aspek dari fokus strategi Amazon pada manajemen hubungan dengan pelanggan. Yang pertama itu mempertimbangkan dua layanan inovatif. Amazon menggunakan Amazon Prime dan My Day. Amazon Prime dimulai sebagai layanan untuk memberi pelanggan lebih sedikit biaya mahal dikarenakan pengiriman dilakukan 2 hari. My Day Amazon berisikan My Day tombol. Perwakilan tersebut memiliki kemampuan untuk mengambil alih tablet dengan izin Anda untuk menangani layanan pertanyaan pelanggan. Yang kedua itu Amazon menjajaki penggunaan drone terbang otonom untuk mengirim paket. Paket akan diangkat dari luar jalur pelayaran oleh octocopter dan kemudian diterbangkan ke alamat pengirim melalui koordinat GPS